Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di salah satu desa yang membudidayakan labu, di mana desa ini disebut dengan Desa Tangguh. Kita akan berkunjung ke lahannya, ke lahan pemiliknya, dan kita akan tanya-tanya kenapa bapak ini membudidayakan tanaman labu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak D ya. Saya biasa manggilnya Pak D. Jadi Pak D ini adalah merupakan petani percontohan, di mana beliau membudidayakan tanaman yang jarang dibudidayakan oleh teman-teman petani yang lain. Apa itu? Teman-teman bisa melihat background yang di belakang. Ini adalah tanaman labu madu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya langsung ke Pak D. Ya, Pak D, gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ini tanam labu Pak D ya? Labu madu. Labu madu. Kira-kira ini tanamannya sudah berapa bulan Pak D? Baru sekitaran sebulan kalau ini, sebulan. Sebulanan ya? Sebulan. Ini kan daerah terkenal dengan jagung Pak D. Kok sampean tanam labu Pak D? Apa yang memotivasi Pak D untuk tanam labu? Biasanya kalau beda itu diperhatikan orang. Jadi ini memang beda sendiri Pak D ya? Beda, bentuknya juga beda. Orang bilang kayak emik, terus kayak gulungan pancing, ya terserah lah. Yang penting ini intinya labu madu. Labu madu. Pak D, yang memotivasi tanam labu madu ini sebenarnya apa sih Pak D? Intinya kan begini, labu madu itu kan terutama bahan pokok yang awet penyimpanannya, dan untuk bikin bahan apapun jenis makanannya boleh. Kalau labu madu ini adalah labu yang istilahnya awet penyimpanan. Selain itu juga dari segi daging juga lebih tebal daripada labu biasanya, dan rasanya lebih cenderung agak ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Ini bukan iklan air mineral ini, memang ada manis-manisnya. Kalau yang penting pemetikannya dia tua. Kalau seperti ini masih ya sekitar mungkin sebulan lagi lah baru panen. Sebulan lagi baru panen Pak D ya. Ini kan bentuknya sebenarnya dominannya seperti ini. Seperti ini dominannya, cuma ya karena ini musim ada panas, jadi kekurangan air, jadi sedikit agak mengecil. Tapi ya alhamdulillah lah, buahnya ya cukup lumayan. Baru ini Pak D, di sini kan saya lihat ada beberapa jenis tanaman, ada juga rica, terus ada bayam. Pak D memang tertarik untuk menanam ini Pak D? Ya intinya kan kalau seperti itu cuma sebagai intinya saya nanamnya di sini ya utamanya cabai. Cuma kan kalau bermacam-macam, kalau lengkap itu kan enak dilihatnya, kan satu macam kan. Betul. Baru Pak D, untuk yang kesan ataupun suka dukanya menanam labu ini sebenarnya apa sih? Kalau dukanya sih nggak ada, sukanya ya alhamdulillah banyak yang ngerasain lah labu saya ini gitu. Dan banyak yang tertarik. Kalau masalah pemasaran itu saya nggak berpikir nanti aja pemasarannya, penting nanam dulu, banyak yang ngerasakan enak. Kalau pemasarannya itu gampang sekali. Pemasaran gampang Pak D ya? Gampang banget. Yang penting sudah ada barangnya dulu. Enggak laku makan sendiri. Tapi enggak, alhamdulillah pemasarannya bagus. Pemasarannya bagus. Kira-kira ada ini Pak D, pesan ataupun apa ke teman-teman petani lain untuk menanam labu? Ya pesan saya mudah-mudahan lah, khususnya di Manunggal Karya ini banyak yang pengen nanam seperti ini, karena ini memang sangat cocok untuk di daerah sini. Selain itu memang ya dari segi penyimpanan juga bisa lama, karena memang
Cuma saya lihat cuma labu lah yang bisa lama penyimpanan dalam hal untuk dikonsumsi berapa bulan kemudian masih awet ya, labu madu. Labu madu. Baru ini Pak De, satu buah ini dihargai kalau kita jual harga berapa ini Pak De? Ini untuk awal dari mulai saya nanam, saya panen itu dari sejak pertengahan puasa itu saya hargai 5.000 per kilo. Tapi alhamdulillah lah banyak yang sudah laku. Ini sudah tanaman yang keberapa ini sudah. Ini 5.000 per kilo, berarti satu buah ini bisa sampai berapa kilo ini Pak De? Kalau yang besar ya rata-rata 2 kilo, yang besar bisa sampai 4 kilo juga. Tapi Luar yang 4 biasa. kilo ya jarang-jarang lah. Yang 4 kilo jarang, tapi Yang- kebanyakan rata-rata berarti 3 kiloan Pak De ya? 2 dapat 2,5, 3 kilo gitu. Baru untuk yang satu pohon labu ini kan merambat. Satu pohonnya bisa sampai berapa buah ini Pak De? Kalau saya lihat-lihat ini, kalau saya hitung-hitung bisa sampai 4. Kalau 4 masih besar. 4 masih besar. Masih besar. Luar biasa. Nah kalau ini utamanya begini ya, saya tertarik di labu begini ini. Awalnya waktu itu saya nanam melon. Teman-teman nanam melon. Kok setelah melon itu kebanyakan nggak laku, seminggu sudah pada busuk, bingung petani. Makanya saya coba mengembangkan budidaya labu ini supaya seandainya tidak laku hari ini, sebulan kemudian laku juga tidak ada masalah. Tuh. Masih aman Masih penyimpanan. aman. Sebulan malah legi. Tambah lagi Pak De. Tambah legi. Baru ini Pak De. Labu ini kan memang bentuknya beda Pak De ya. Beda. Kalau biasanya kan bulat begitu. Cari itu yang apa yang beda itu supaya diperhatikan orang. Unik. Betul teman-teman. Jadi sesuatu yang beda itu pasti unik dan itu menarik Dan perhatian. ini memang ini cuma ini yang ada isinya. Cuma yang ada pentolnya di bawah. Ini kalau ini utuh ini. Maksudnya buntu di dalamnya. Buntu ini utuh. Jadi kalau seperti begini ini cuma di bawah sini aja yang ada itu. Oh, berarti memang rata-rata daging semua Pak De daging ya. semua. Ya, betul teman-teman. Jadi biasanya kalau labu yang bulat itu kan di dalamnya kropos. Oh, lubangnya besar. Artinya dagingnya sedikit, dan ini di atasnya sini memang buntu. Maksudnya itu daging semua, yang ada bijinya itu cuma di bagian bawah. Berarti sangat sedikit sekali. Ini varietas apa ini Pak De? Varietas labu madu dari, kalau produknya sih kalau nggak salah dari Jadi labu madu, pasti rasanya juga semanis madu. orangnya, senyumnya kayak madu. Amin, itu yang keren. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya misalkan kita lagi capek ataupun pikiran kita lagi buntu, mungkin teman-teman kalau kita berwisata di sini ini sangat menarik karena selain udara yang segar, ternyata suasana di sini sangat bagus. Jadi memang ada para-paranya, meskipun panas matahari, di bawahnya ini masih sejuk Pak De ya. Bisa untuk ngopi. Iya, ngobrol sambil ngopi. Di bawah Baru labu. kalau kita lihat memang di bawahnya kan buah semua. Jadi kayak lampu-lampu keren lah pokoknya. Jadi selain menghasilkan uang, ternyata nanam labu, apalagi kalau sebagus ini juga ternyata bisa jadi tempat rekreasi. Kalau bagi pemilik ya intinya supaya kerasan di ladang. Iya, itu yang penting, bagi pemilik harus kerasan di ladang. Intinya kan petani itu apa ya? Kalau sering-sering ke ladang itu kan berarti kan sering nengok tanamannya. Berarti senang Pak De ya. Senang, dikit-dikit udah kangen kan. Kalau kangen kan ke ladang ya. Ya, sebenarnya kalau saya tanya-tanya ke teman-teman petani yang lain juga sih, sebenarnya inti kesuksesan dalam bertani itu dari hati ataupun pikiran. Kalau hati dan pikiran kita senang, tenang, tanaman juga pasti akan bagus. Dan mudah-mudahan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Ada varietas lain, cuma ya nanti ya rencana saya memang kalau seandainya memang
masyarakat Manunggal Karya khususnya teman-teman yang tertarik ini bisa nanam semua, maksud ya intinya saya pengen jadi Manunggal Karya ini jadi desa wisata Labu lah. Desa wisata Labu. Desa wisata Labu. Luar Kampung biasa. Labu. Ya, mudah-mudahan teman-teman petani yang lain bisa termotivasi. Jadi jangan hanya terpaku di satu jenis tanaman, Pak De ya. Kalau bisa dibanyak-banyakin, tentunya membutuhkan skill ataupun ilmu yang berbeda juga. Misalkan dari tanaman jagung, melon, rica, dan labu, ini pasti ilmunya berbeda-beda. Intinya nggak susah kalau tanaman begini. Gampang Pak De ya. Gampang. Yang penting mau nanam, mau nanya gitu aja. Baru ini Pak De, kalau saya lihat ini kan ada dipasangin kayak lampu-lampu begini. Ah, ini tujuannya untuk apa ini Pak De? Ini perangkap lalat buah. Ini gunanya bukan cuma untuk labu karena di sampingnya juga cabai. Jadi istilahnya memang kena semua gitu loh. Dapat semuanya. Dapat Untuk semua. Ini kan baru kemarin juga datang ini dari dinas pertanian, dapat lampu apa ini namanya, perangkap lalat buah ini kayak lampion gitu. lampion. Ya, alhamdulillah lah sudah banyak sekali yang terperangkap. Alhamdulillah berarti ada manfaatnya pasti Pak De ya. Alhamdulillah. Ini ke depan kan saya bukan cuma segini lah nanam labu itu. Rencana saya keliling lahan ini, istilahnya di tengah-tengah tanamin supaya nggak mengganggu Tanaman yang lain. tanaman yang lain. Maksudnya supaya kerasan juga orang di ladang. Kelihatan begini kan kerasan. Baru ini Pak De, satu pohon kan bisa sampai 4 buah labu. Satu buah labu ini kan bisa sampai 2-3 kilo. Ini kalau kita lihat ini ada sekitar 100 pohonan lebih mungkin Pak De ya. Atau enggak sampai lebih ya? Lebih. Ini pasti menunjang sekali kalau kita lihat dari segi ekonomi. Nah, ini biayanya berapa kira-kira Pak De untuk modal awalnya? Ya hitung aja per pohon ya minimal kalau per pohon itu ya sekitar, kalau sampai panen itu hitung-hitungannya 5 ribuan. 5 ribuan. Iya 5 ribu. Ini sudah besar itu 5 ribu. Luar biasa teman-teman. Intinya tenaga aja, kalau cuma masalah patok begini kan udah beli, cari sendiri. Masih banyak Pak De. Ya ininya kalau seandainya ya siapa tahu nanti ada dinas pariwisata yang datang, ya siapa tahu nanti ini dari kayu jati, pucuk kayu jati jadi baja ringan, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ini juga sempat ditonton oleh dinas terkait untuk memberikan bantuan ke petani supaya lebih maju dan berkembang. Tentunya mengharapkan inovasi-inovasi yang terbaru. Pak De, ini kan labu sebentar lagi mungkin sudah mau panen. Kira-kira ini penjualannya kemana nih Pak De untuk pasarannya? Kalau untuk sementara ini taruh di rumah aja laku. Sementara ini di rumah saja laku. Tapi ini sudah labu saya sudah sampai di mana-mana. Jadi teman-teman sebenarnya pasarannya pun sangat mudah. Belum sampai dijual di luar daerah, ternyata tongkrongin aja di rumah sudah laku, sudah banyak yang laku. Banyak yang laku, banyak yang sudah bikin kue dari labu kan. Betul sekali. Intinya kalau katanya, kalau saya sih rasanya labu ya biasa-biasa aja. Cuma katanya yang makan, yang konsumsi itu lebih kenyal, lebih tidak gampang hancur gitu loh. Berarti memang beda ya? Ya, beda. Jadi sesuatu yang beda memang pasti rasanya juga itu yang. Jadi intinya petani nggak perlu harus mikirkan pemasarannya kemana. Intinya nanam dulu, dikasih baik dulu tanamannya, baru nanti mikir. Bahan pokok loh, enak jual. Yang penting sudah ada dulu tanamannya. Ya kalau udah laku bagi-bagi sama teman-teman. Tapi kan sejauh ini belum ada pengalaman seperti itu Pak De ya. Pasti ya intinya habis. tetap habis baru ya alhamdulillah.
teman-teman keluarga juga pada ngerasain. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ke Makassar, ke Gorontalo, ke Manado, ya alhamdulillah ini sudah sampai di mana-mana. Alhamdulillah, ternyata bukan cuma di Gorontalo, ternyata sampai juga di Makassar, Pak De ya. Cuma yang saya tunggu Pak Bupati aja yang belum kemari. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Bupatinya bisa melihat tanamannya Pak D yang sangat bagus ini. Jadi nanti kedepannya yang ini kan lebih kurang 1 hektar Pak D ya. 1 hektar. Jadi yang di sebelah sana itu memang akan ditanami labu. Sudah ditanami cuma kan sudah kering. Ya, maksudnya ditanami kembali Pak D ya. Intinya ya bukan cuma di ladangnya, di rumah juga saya bikin ya wisata mini lah, wisata labu. Keren, kayaknya ternyata di rumah Pak D juga nanam labu. Mungkin nanti kita akan berkunjung ke ke rumahnya Pak D. Kita lihat seperti apa kreativitas ataupun kreatifnya Pak D. Tapi sebelum di sana, kita kayaknya di sini bagus sekali sih. Cuma kalau di sana itu malah bukan cuma labu madu. Itu ada labu Kamboja itu yang warnanya oranye ya, oranye kayak lampion. Berarti bentuknya lebih bagus lagi Pak D? Dia bulat tapi warnanya oranye. Bulat warnanya oranye. Nah, paling ya sebulan lagi lah, insya Allah. Ya, sudah. amin. Mudah-mudahan sebulan lagi kita kesana. Kita akan lihat. Saya jadi tertarik varietas Kamboja. Ini kan varietas labu madu. Kalau varietas Kamboja ini katanya Pak D tadi warna orange dan bentuknya lebih bagus lagi. Cuma saat ini belum buah, masih sementara diurus. Sementara ya, mudah-mudahan. Sebenarnya ini cuma sampingan aja. Berarti ini sampingan Pak D? Sampingan aja. Luar biasa, sampingan yang bisa menghasilkan uang. Ini keren banget ini. Keren banget. Kalau uangnya gampang, yang penting sekarang kan ya bisa seneng aja kalau uang itu kan. Intinya di hati sama pikiran senang Pak D ya. Pikiran senang, nggak punya duit ya. Kelahan, nongkrong. Nongkrong sama teman-teman biasa di sini, teman-teman nongkrong jual labu gitu. Ya alhamdulillah juga berkat dukungan dari ya saya sebut salah satu dewan juga, Pak Duladiko juga yang mendukung saya seperti ini. Terima kasih atas anggota dewan terkait yang telah membantu petani kita untuk lebih maju dan kreatif. Ya, mudah-mudahan lah banyak yang niru aja. Amin. Yang ikut-ikutan istilahnya nanam gitu. Kalau masalah keberhasilan rezeki itu kan ada yang ngatur. Gitu. Ada yang ngatur betul. Kalaupun teman-teman belum bisa cara-cara nanam labu, sementara saya bisa sedikit begini kan. Nanti kalau sudah banyak yang nanam kan lama-lama kan ya bisa semua. Amin. Intinya belajar Pak D ya. Oh iya belajar. Tidak ada petani yang pintar itu. Saya petani itu kan semuanya belajar. Betul sekali. Petani yang pintar itu tidak ada. Yang penting ada kemauan pasti sukses lah. Saya juga belum sukses, tapi alhamdulillah saya merasa sukses sendiri. Jadi sebenarnya kesuksesan itu bukan diukur dari uang Pak D ya. Enggak. Betul. Jadi ada tujuan tersendiri sukses itu seperti apa. Iya dari hati kita. Betul sekali. Hati kita seneng, bisa senyum aja sudah sukses. Betul sekali teman-teman. Ternyata sukses itu tergantung dari persepsi kita. Sebenarnya sukses itu tujuan kita sukses itu seperti apa. Dan Pak D ini merupakan salah satu petani percontohan yang sukses membudidayakan labu madu. Mudah-mudahan, nah ini Pak D, harapannya atau tujuannya untuk kedepannya buah labu ini bagaimana Pak D? Rencana saya sudah konsultasi juga sama teman-teman. Kalau sudah banyak yang nanam, insya Allah lah ada oleh-oleh labu madu khas Pohuwato. Betul. Selama ini kan Pohuwato terkenal dengan daerah penghasil jagung ataupun kopra atau kelapa ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak D untuk berjuang untuk membudidayakan labu ini bisa menjadi sesuatu yang menarik ataupun kenang-kenangan
apabila ada teman-teman dari luar kota datang kemari untuk membawa oleh-oleh Pak De ya. Jadi bukan oleh-oleh labu madu langsung dipetik di pohon bisa dibawa pulang. Intinya begitu nantinya. Nah, terus bisa bikin olahan kayak keripik labu, stik labu, kue labu, banyak sekali. Keren sekali. Intinya gini loh, jangan sampai lupa dengan nanam labu. Karena labu ini vitamin, di segi vitamin juga bagus, banyak vitaminnya. Penyimpanannya juga lama, bisa disimpan untuk dikonsumsi berapa bulan kemudian juga masih bagus. Nah, karena memang saya milih labu ini karena alasannya seperti itu. Karena kalau produk lain paling sebulan 2 bulan udah busuk kan. Nah, tapi ya jangan karena labu itu lama terus nanam labu semua ya. Istilahnya ya jangan terus ditinggal petani yang lain. Betul. Tanaman yang lain intinya harus ada selingan Pak De ya. Saya juga bukan cuma labu, nanam cabai, nanam bayam. Betul sekali. Di sini ternyata ada cabai keriting, ada bayam, Ada ubi, ada tomat mungkin juga Pak De ya, tapi sudah mati karena sudah tua umurnya. Ya nanti ke depan kalau sudah lengkap semua malah lebih enak. Intinya orang nanam orang mau cari apa di sini, mau cari cabai, mau cari cerica, cari tomat ada. Ada, alhamdulillah. Jadi lengkap, komplit teman-teman di sini. Kalau untuk saat ini memang yang masih kelihatan bagus, yang tersisa ya labu ini. Karena ini musim kemarau, jadi ya sebentar lagi insya Allah musim hujan ya sudah. Amin. Banyak tanaman. Ya ini teman-teman labunya Pak De. Jadi mungkin insya Allah dalam waktu dekat ataupun sebulan lagi sudah bisa panen. Nah, ini kalau buahnya. Nah, iya teman-teman. Sebenarnya yang perlu lagi masalah pemangkasan gitu kan. Kalau teman-teman mungkin belum bisa cara pemangkasan ya bolehlah datang ke ladang tanya gitu kan. Semakin banyak yang nanam saya semakin senang. Ini menarik pemangkasan Pak De. Ini pemangkasannya bagaimana Pak De? Jadi pemangkasan itu dan dari mulai bawah itu sebenarnya sudah ada cabang air gitu kan, cabang-cabang yang ratrar namanya itu. Jadi dibuang semua. Nah, nanti setelah sudah menginjak lari ke ini para-paranya ini. Itu dibiarkan. Baru daunnya ini, daun yang kesini ini dibuang semua, daun-daun tua lah intinya daun seperti ini dibuang. Ini dibuang. Karena ini daun yang sudah tidak bisa memasak makanan. Jadi semua tanaman itu intinya kalau daun yang sudah tua itu sebenarnya harus dibuang. Karena dia sudah nggak bisa menghasilkan klorofil ya namanya. Iya. Nggak bisa memasak makanan. Kalau anunya belangannya harus bocor ini. Kalau bahasa Jawanya itu apa namanya ya, wajad ya. Wajahnya itu sudah bocor. Jadi sudah tidak bisa masak makanannya. Tua dibuang semua. Intinya telaten aja lah. Nggak ada gurunya tapi kan sekarang enak, gampang buka di YouTube sudah ada semua Pak De ya. Tapi intinya kalau praktek ya tetap harus tanya sama yang biasa nanam. Betul sekali, jangan sampai salah jalan Pak De ya. Iya. Memang ya YouTube itu semuanya sih lengkap, cuma kalau tanpa yang pernah nanam, intinya belajar harus ada gurunya lah. Dan harus bisa mencoba, karena mencoba itu tidak akan merugi. Betul sekali. Karena pengalaman kita harus nyoba dulu. Tanpa mencoba bagaimana kita bisa tahu kan? Nanti kalau insya Allah mungkin sebulan lagi lah bisa. Yang pengen kesini ya pengen rekreasi, pengen lihat keadaan labu madu seperti apa ya. Jangan cuma lihat di YouTube tapi ya langsung di Pohuatu ini sudah ada. Luar biasa. Namanya ya? Oh iya, bunga putik sari. Nah, ini sebenarnya kalau mau langsung dikawinkan dengan dengan yang sudah ada buahnya kayak semangkau gitu. Tapi ini seperti ini. Ini sebenarnya yang kalau telaten ya
dikawinkan dengan yang sudah ada buahnya yang masih kecil gitu. Oh, harus kawinkan lagi. Sebenarnya kalau seandainya telaten, contohnya ini. Ini yang apa? Buah yang ada anunya tuh, yang ada bunga tapi yang ada buahnya. Nah, ini yang tidak ada buahnya. Tapi kan perkawinannya nggak harus dikawinkan sendiri, tapi bisa melalui lebah. Melalui alam maksudnya. Oh, iya. Apa? Kumbang, melalui apa sajalah hewan-hewan yang hinggap di situ sudah langsung jadi. Jadi tidak perlu harus dikawinkan, sudah bisa berbuah. Itu enaknya labu di situ. Berarti nggak terlalu ribet lah Pak De ya? Ribet, kalau semangka kan harus dikawinkan. Betul, untuk yang semangka non biji. Non biji itu harus dikawinkan. Kalau ini tidak dikawinkan, kawin sendiri. Jadi untuk yang pasca panen 75 hari Pak De ya? Pokoknya dari mulai penanaman 75 hari sudah panen. Nah, terus setelah 75 hari itu sudah panen itu tinggal tergantung perawatan sih. Perawatannya bagus sampai 3 kali buah. 3 kali buah. 3 kali buah. Luar biasa teman-teman. Intinya ini labu ini kalaupun tidak ditaruh para begini sebenarnya bisa. Cuma mungkin keindahannya kurang. Beda keindahannya. Beda keindahan. Jadi setiap apapun itu kalau indah itu pasti enak dilihat. Luar biasa teman-teman. Jadi memang ada seni tersendiri untuk menanam labu. Baru untuk yang umur labunya ini kira-kira sampai berapa tahun Pak De? Menurut Pak De? Labu yang sudah pengalamannya Pak De. Enggak, maksudnya ini kan sudah 75 hari sudah pasca panen. Nah, kalau berapa bulan dia baru pohonnya ini mati? Ya tinggal taruh perawatan perawatannya dari mulai benih yang bagus, perawatan dari pengairan, dari pupuk yang berimbang, penyemprotan, intinya gitu. Kalau itu semuanya kalau dirawat awet gitu. Luar biasa. Ya, jadi tahu penyakit, antara penyakit dan hama itu tahu kan. Mungkin hama yang sering menyerang cuma lalat buah Pak De. Lalat buah dengan kalau orang Jawa bilang itu yang kumbang merah, oteng-oteng apa itu. Oh. Nah itu gampang. Nggak terlalu susah-susah amat lah. Jadi kalau macam ini sebenarnya ada trip juga, cuma ya alhamdulillah lah. Jadi intinya kalau mau menangani hal seperti ini tahulah kira-kira harus apa yang disemprotkan itu sebenarnya harus pas gitu. Intinya cuma gitu. Kalau ibarat manusia itu kalau sakit batuk ya obat batuk gitu, sakit panu obat panu gitu. jangan kasih obat gigi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini memang kena kerak daun gitu kan, memang kerak daun. Ya harus disemprot pakai fungisida. Kalau kena lalat, semprot fungisida ya malah gemuk. Nggak ada pengaruhnya, nggak efek. Jadi campur ya Bu. Ya ada fungisida, ada pupuk daunnya, ada kalsiumnya, jadi ada.